Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang tidak seharusnya kita beli di usia muda. Penting banget buat tahu barang-barang apa saja yang nggak perlu dibeli pas kita masih muda. Usia muda adalah usia baru belajar menghasilkan uang dan kemudian penghasilan meningkat. Nah, kalau kita membeli barang-barang tanpa berpikir panjang, bisa jadi kita jatuh miskin di hari tua. Pas muda kaya, pas tua malah sengsara. Duh, jangan sampai deh. Jadi, hati-hati sama pengeluaran di usia muda ya. Jangan membeli 10 barang ini di usia muda. Apa sajakah mereka? Yuk simak. Yang pertama, handphone yang harganya selangit. Harga selangit itu emang relatif ya, sesuai dengan penghasilan kita. Kalau penghasilan kita masih di angka 2 jutaan, nah membeli HP di harga 15 juta sampai 20 juta itu udah kategori harga selangit. Membeli handphone yang harganya selangit dengan gaji pas-pasan itu sebenarnya nggak masuk akal. Apalagi kalau handphone tersebut nggak dipakai buat menghasilkan duit. Ya beda cerita kalau HP itu dipakai buat kerjaan sebagai content creator. Kalau cuman buat WhatsAppan, FB-an, TikTokan, atau buka media sosial doang, ya kemahalan. Apalagi kalau handphone yang sekarang masih berfungsi normal, ya buang-buang duit sih kalau digunakan buat beli HP baru yang harganya enggak ramah di kantong. Jadi coba deh pikirin lagi jika kamu punya keinginan buat beli HP baru yang harganya menguras tabungan. Yang kedua, barang fashion harga fantastis karena logo. Ya, ini banyak orang yang rela mengeluarkan uang lebih mahal untuk membeli barang-barang karena ada logonya. Berasa eksklusif gitu karena logonya terpampang besar. Kita kan masih muda, hidup masih panjang. Jadi kita harus bijak dalam membelanjakan uang. Kalau hanya beli sekali dua kali buat apresiasi diri sih nggak masalah ya. Beli baju branded yang ada logo di bagian dadanya. Asalkan nggak sering gonta-ganti baju mahal. Yang ada ntar penghasilan habis cuman buat beli barang-barang fashion hanya karena logo doang. Apa sih bedanya pakai baju berlogo sama yang enggak? Kamu tetap keren kok, tanpa harus keluarin duit banyak buat beli baju yang cuma beda logo doang. Punya tas atau baju brand-brand mahal cuma buat nunjukin status sosial kalau kamu mampu beli. Kebiasaan ini akan bikin kamu seret finansial loh. Yang ketiga, dinner di restoran mahal setiap minggu. Hindari deh punya kebiasaan dinner di restoran atau kafe mahal setiap minggu, apalagi kalau duit kita belum seberapa. Bayangin aja, 1 kali makan bisa seharga 1/4 gaji kita. Kalau tiap minggu kayak gitu, yang ada uang gaji habis cuman buat makan di restoran doang. Terus sehari-hari mau makan apa? Bayar kebutuhan lain kayak kos, listrik, air gimana? Jangan sampai deh kita terpaksa berhutang hanya gara-gara pengen makan di tempat fancy buat buktiin gaya hidup kita udah naik level. Dengan dinner di restoran mahal kemudian diupload ke media sosial, mungkin ngerasa gengsi udah naik. Tapi setelahnya malah nangis dan stres karena duit menipis. Lagian bisa kok kita tetap menikmati kuliner enak dan sehat tanpa harus menguras kantong. Gengsi itu mahal. Jika terus-menerus nurutin gengsi, yang dikorbankan ia masa depan kita. Yuk lebih bijak dalam membelanjakan uang. Yang keempat, gym membership yang nggak dipakai. Siapa di sini yang jadi member gym tapi jarang banget atau bahkan nggak sempet nge-gym? Kalau nggak punya waktu buat nge-gym, coba deh pikir-pikir lagi sebelum langganan gym. Kalau nggak, nanti kartu gym cuma jadi pajangan dompet doang. Nggak ada gunanya bayar membership yang mahal kalau akhirnya jarang atau bahkan nggak pernah dipakai. Lagian ada banyak cara buat stay fit tanpa harus merogoh kocek buat gym membership. Ya kalau emang sering nge-gym sih nggak masalah ya. Kita bicara yang jadi member gym tapi nggak kepake. Nah duit buat subscribe gym bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya. Mungkin buat beli alat olahraga kecil buat dipakai di rumah atau buat beli makanan sehat. Intinya lebih baik pilih opsi yang sesuai sama gaya hidup dan minat kamu. Jangan sampai buang-buang duit buat subscribe gym tapi malah nggak kepake. Pelihara kesehatan sambil tetap bijak dalam mengatur uang. Yang kelima, sepatu mahal yang dipakai sekali setahun. Coba perhatikan sepatu yang kamu punya di rak sepatu. Apakah semua sepatu itu sering dipakai atau malah kebanyakan hanya jadi pajangan di rak sepatu doang?
atau barang lain yang kamu punya tapi jarang banget dipakai. Mungkin dipakai hanya setahun sekali atau malah sekali seumur hidup doang. Sebelum membeli sebuah barang seperti sepatu, kita mesti tahu seberapa banyak penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa iya worth banget buat ngabisin duit banyak buat barang yang jarang dipakai? Kita masih muda, jadi duitnya buat jalan-jalan atau beli pengalaman seru pasti lebih berguna daripada buat beli sepatu mahal yang bakalan nganggur di rak sepatu. Belum lagi kalau sepatu atau barang itu cuma dipakai sekali setahun. Duh, sayang banget duitnya. Mungkin bisa cari alternatif lain yang lebih masuk akal daripada ngeluarin duit banyak buat barang yang jarang banget dipakai. Yang keenam, botol minum banyak tapi sering hilang. Saat ini lagi tren nih bawa botol minum sendiri. Kebiasaan membawa botol minum yang berisi air putih itu baik banget buat kesehatan. Jadinya kita nggak perlu beli air kemasan rasa-rasa. Selain lebih sehat, ya tentu saja bakalan jadi lebih hemat. Tapi kebiasaan ini kadang bikin kita malah jadi boros. Beli botol minum banyak, tapi malah sering hilang. Lah, sama aja bohong dong. Hemat enggak, boros iya. Jadi usahakan kamu menghargai barang yang kamu punya. Jaga dengan baik barang yang kamu miliki. Selain itu, kebiasaan ini bikin kita sering tergiur untuk membeli botol minum baru atau lunchbox baru, padahal udah beli yang baru beberapa minggu yang lalu. Mumpung diskon dan promo, jadinya beli botol minum dan lunchbox lagi. Duh, pemborosan banget kalau udah kayak gini. Jadi, usahakan supaya enggak tergiur buat beli botol minum karena diskon atau promo kalau emang enggak diperlukan. Yang ketujuh, kopi di kafe mahal dan minuman kemasan. Siapa nih yang menghabiskan uang puluhan ribu hanya buat beli kopi mahal? Keseringan nongkrong di kafe mahal bisa bikin keuangan kita jadi seret. Kenapa sih harus bayar mahal-mahal buat secangkir kopi atau minuman yang sebenarnya bisa kamu buat sendiri di rumah dengan harga lebih murah? Ya emang asik sih nongkrong di kafe mahal, terus beli kopi harga puluhan sampai ratusan ribu. Terus bikin story di media sosial. Haus dengan pengakuan bahwa kita mampu beli kopi mahal. Terus apa? Ya nggak akan nambah penghasilan kan? Yang ada uang menipis karena keseringan beli kopi mahal. Begitu juga dengan minuman kemasan. Kalau keseringan beli minuman kemasan, itu nggak bagus loh buat kesehatan tubuh dan kesehatan dompet juga. Rugi banget. Beli sesekali sih nggak masalah, asalkan nggak keseringan. Yang kedelapan, make up branded yang nggak pernah dipakai. Yang suka beli make up branded tapi jarang kepake, sini ngumpul. Habis nontonin review produk make up, jadinya check out beli online. Dan gitu seterusnya sampai numpukin make up banyak dan nggak kepake. Sayang banget ya duitnya. Nggak hanya make up, beli barang apapun emang harus dipikirin matang-matang. Jangan sampai keluar duit banyak tapi jarang atau bahkan nggak pernah dipakai. Apalagi keseringan beli barang tanpa rencana, ya jatuhnya jadi belanja impulsif dan bikin keuangan kita jadi kacau. So, bijaklah dalam berbelanja. Beli barang yang emang dibutuhin dan bakalan sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kesembilan, perhiasan mahal buat gaya-gayaan. Hindari deh beli perhiasan mahal kalau cuman buat gaya-gayaan doang. Apa sih gunanya punya perhiasan yang kelihatannya wow, tapi kita bokek? Buat apa punya penampilan mentereng, tapi nyatanya keuangan seret? Emas perhiasan itu nggak termasuk investasi. Kalau mau investasi, ya beli emas logam mulia atau emas batangan. Tapi ya emas logam mulia nggak bisa dipamerin kayak emas perhiasan yang bisa dipakai di badan kita. Kalau mau pamer dan gaya-gayaan, ya beli emas perhiasan. Tapi kalau mau investasi, ya beli emas logam mulia. Selain buat menikmati hidup, usia muda juga bisa digunakan untuk mempersiapkan masa depan, sehingga kita tetap bisa menikmati hidup di masa tua nanti. Yuk kita lanjut ke poin yang ke-10 yaitu sering liburan mahal dan nongkrong ngabisin duit. Ini adalah hal terakhir yang gak perlu kita beli di masa muda yaitu sering liburan mahal dan nongkrong buat ngabisin duit. Pikir-pikir lagi deh sebelum memutuskan buat traveling yang akan menguras tabungan atau keseringan nongkrong yang ngabisin duit. Kita masih muda dan duit kita akan berguna banget dipakai buat mengejar mimpi atau buat investasi untuk masa depan. Liburan mahal itu emang asik,
Tapi kalau liburan malah menguras tabungan, ya lebih baik ditunda dulu. Ada banyak cara buat menikmati hidup tanpa bikin rekening kosong. Misalnya jalan-jalan ke tempat yang lebih terjangkau, atau punya waktu berkualitas sama teman-teman tanpa harus ngabisin banyak uang. Jadi bijaklah dalam mengatur keuangan. Jangan sampai asik liburan tapi kelabakan pas lagi butuh duit buat hal yang lebih penting. Well, itulah 10 hal yang sebaiknya nggak dibeli di usia muda. Apakah Anda punya pemikiran tentang hal lain yang nggak perlu dibeli di usia muda? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. See you guys in the next video di channel Uang Ngalir Terus.